Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku, kesempatan kali ini cerita dua bukunya Bang Hasan Asbahani. Jadi beberapa waktu yang lalu saya membeli bukunya Bang Hasan. Pertama karena ini buku Apa Yang Kita Dapatkan Dari Puisi. Ini karya Bang Hasan Asbahani, terbitan 2023. Ya, pembicaraan seputar kata, bahasa, dan puisi sebagai teks. Namun pas di toko buku online itu saya nemu buku ini juga saya belum punya. Jadi akhirnya saya beli dua buku ini dalam satu waktu ya. Yaitu buku Menyentuh Jantung Bahasa, Meraih Hati Puisi. Ini Hasan Asbahani juga dan terbitannya 2018. Jadi udah lebih dulu ya. Jadi saya menikmati dua buku ini bersamaan dan cukup lama. Ini termasuk dua buku yang aku nggak punya cepat-cepat gitu ya, karena memang ada beberapa sebab sih kayaknya ya, aku menebak-nebak. Seperti biasa ini Butuh Buku bukan referensi buku secara serius atau review buku, tapi ini hanya cerita tentang interaksi saya seorang putu dengan buku gitu, dengan satu atau dua buku tertentu gitu ya. Nah, dengan dua buku ini memang menjadi lama karena saya menikmati karena mungkin saya penyuka puisi dan Bang Hasan Asbahani ini kayak mewakili betul apa yang saya pikirkan dan apa yang saya resahkan gitu ya. Nah, sekarang latar belakang beli bukunya ini juga menarik. Saya beli buku ini sebenarnya karena di beberapa kesempatan itu saya bertemu dengan teman yang terus terang gitu, tidak mengerti puisi gitu, dan tidak bisa menikmati puisi. Kalau tidak mengerti mungkin oke lah, itu faktor kognitif ya, berarti dibuat mengerti. Tapi ada yang benar-benar nggak bisa menikmati gitu. Malah ada teman itu yang ketika dia dalam satu saya ajak lah hadir dalam satu acara lomba baca puisi, dia sampai ngeluh, mual aku put gitu. Mual sampai nggak tahan dia karena ada takut, ada ya mungkin beda banget cara pandang dia ya. Itu membuat saya, loh kok gitu ya gitu. Sementara saya menikmatinya gitu. Nah, buku ini kan melihat judulnya aja kan kayak, wah ini cocok kayak dibaca untuk orang-orang yang mencoba mengerti atau minimal saya bisa menyampaikan, mengemas puisi atau menjelaskan puisi itu sebenarnya gini loh gitu. Minimal itu ya. Dan ternyata saya mendapatkan jawaban itu ya. Di buku yang ini ya, buku yang Menyentuh Jantung Bahasa, Meraih Hati Puisi ini menurut saya cukup gamblang menceritakan struktur puisi dan bagaimana puisi itu ditulis gitu ya, dibuat gitu. Tapi juga dapat hal lain dari itu ya, nggak sekedar menyentuh hati puisi kalau bahasa Hasan Asbahani, tapi di buku ini juga di buku yang terbarunya ini, Apa Yang Kita Dapatkan Dari Puisi ini, saya justru menemukan alasan-alasan mengapa mungkin ada orang-orang yang tidak bisa menikmati puisi, namun mengapa banyak juga orang-orang yang tidak bisa jauh-jauh dari puisi gitu. Saya kemarin ada satu talk show, saya jadi moderator, narasumbernya Teh Ratna Ayu Budiarti. Beliau cerita, kok ada orang-orang yang begitu suka puisi gitu. Katakan dia nulis puisi, bukunya nggak terlalu laku, tapi tetap aja dia nulis gitu. Tetap aja dia baca puisi di beberapa forum, mungkin nggak terlalu didengarkan oleh audiens, tapi tetap aja dia baca puisi gitu. Kata Teratna itu. Dan ternyata memang ada orang-orang yang seperti itu dan terjawab di buku ini ya. Jadi apa aja sih yang kita apa yang membuat seorang demikian intim dengan puisi. Oke, satu-satu ya. Seperti biasa, bukan review serius, tapi saya akan ceritakan beberapa yang kesan-kesan dan apa yang saya pikirkan setelah membaca buku ya. Ini yang pertama, Menyentuh Jantung Bahasa, Meraih Hati Puisi. Ini kalau saya mendapatkan pencerahan, walaupun beberapa hal kita sudah dapatkan entah di pelajaran waktu sekolah atau mungkin ada yang kuliah sastra gitu ya. Tapi Hasan Asbahani ini membuat
saya merasa lebih dekat gitu, mengertinya itu lebih dekat. Contoh ketika bagaimana membuat puisi, bagaimana membuat puisi, di situ dicolek di situ. Oh ternyata gitu. Sampai di sini disebutkan ada percakapan siapa itu yang ketika ditanya, kamu belum pernah nulis puisi? Enggak. Hah? Kok bisa sih belum pernah nulis puisi? Jadi seperti puisi itu sesuatu yang memang lazim gitu. Nulis dong katanya gitu. Literasi juga banyak lahir dari puisi dulu kan. Nah di sini diceritakan tentang misalnya nih ya, bagaimana otak kanan dan otak kiri bertemu dalam puisi. Bagaimana saya sampai bikin satu diagram nih di coret-coretan saya. Sebenarnya puisi itu strukturnya seperti apa? Nah, ini sampai ini ya gara-gara baca bukunya Bang Hasan Asbahani itu. Jadi ada saya bikinnya ada skema bunyi, ya, skema makna atau semantik ya, leksikal, makna-makna leksikal, bunyi dan gramatikal. Jadi dalam bahasa itu, dalam puisi lah khususnya ini ya, ada makna yaitu semantik ya, ilmu tentang makna itu kan ada sendiri. Lalu gramatikal, atau mungkin bunyi dulu lah, makna terus bunyi. Kalau puisi itu kan sebenarnya dia antara lisan ya, bunyi atau apa namanya, fonologi, ilmu tentang bunyi. Kemudian ada gramatikal, jadi lingkaran itu saling beririsan. Ketiganya itulah yang membangun struktur puisi itu. Jadi ada apa ya? Kalau di sini diceritakan itu ada strukturnya ya, ada sintaksis, ada idiom, ada sinonim, ya, ada istilah di sini itu jembatan keledai, itu dibahas sama Bang Hasan ya. Bagaimana otak kita itu menangkap kayak simbol-simbol gitu yang membuat kita memahami suatu hal utuh. Nah puisi itu sebenarnya dia kayak mencolek-colek tombol-tombol itu, sehingga dia seperti membangun peta ingatan dalam kepala kita. Jadi karena dia menangkap suasananya gitu, gitu. Jadi di peta ingatan. Jadi penyair yang baik adalah pencipta kemungkinan-kemungkinan ragam bahasa dalam puisi-puisinya. Jadi di sininya itu dia, ini obrolan standar di komunitas-komunitas sastra ya, terlebih kelas-kelas puisi online yang pernah beberapa saya ikuti ya. Itu biasanya pertanyaannya gini, Mas saya tuh mau nulis Mas, saya suka puisi, saya nulis, tapi kok puisi saya kok bahasanya sederhana banget ya gitu, nggak bisa kayak puisi-puisi yang lain-lain itu gitu. Dan ternyata jawabannya itu ini dari beberapa narasumber ya, kan saya sering dalam satu acara gitu. Ternyata jawabannya itu justru ya baca gitu. Jadi sebenarnya kayak makanya dia istilahnya di sini penyair yang baik adalah pencipta kemungkinan ragam bahasa di dalam puisinya. Jadi seorang penyair, seorang pembaca yang banyak gitu, pembaca banyak buku, tentu akan memiliki ragam kemungkinan bahasa di kepalanya dan itu tinggal dituangkan. Saya pernah dapat mungkin ilmu yang penting ya dalam perjalanan saya berpuisi. Saya pernah ikut di kelas puisi Bekasi. Ini juga kelas online ya, kelas online. Zaman pandemi ya, yes, ya di era-era itulah pokoknya. Sebelum pandemi malah sebenarnya. Tapi kita online karena memang terbatas apa namanya jarak ya. Oh iya benar, bukan karena pandemi. Kami online bukan karena pandemi, tapi karena jarak. Tapi namanya kelas puisi Bekasi karena yang pengelolanya adalah Mas Buset, Budi Setiawan. Ini juga penyair Bekasi ya. Saya pernah ikut kelasnya dan satu yang menarik lah itu, waktu itu saya catat betul karena saya sering dikritik ketika saya menulis.
repetisi itu boleh Mas, kata Mas Buset ya, repetisi dalam puisi, saya mengulang-ulang kata itu boleh. Tapi kalau misalnya kata itu masih bisa diwakili dengan kata yang lain gitu, ya kalau bisa jangan repetisi lah gitu. Dia mengingatkan itu, karena ternyata bener sih. Kadang kita membaca satu karya terus ada dua kata yang terulang, karena dua kata terulang sebenarnya enak kan di telinga mungkin ya bunyinya. Tapi ketika terulangnya itu seperti malah justru membuktikan si penyair tidak memiliki ragam kata yang lain dari makna itu gitu. Oh iya juga ya gitu. Jadi akhirnya aku tersadar, oh ya memang hati-hati dengan repetisi gitu, pengulangan. Karena ternyata jangan-jangan mengulang-ulang itu malah justru seperti membuktikan bahwa kita tidak punya cukup ragam kata dalam mewakili makna yang ingin kita sampaikan. Itu dulu dapat dari kelas puisi Bekasi. Oke ya, banyak sebenarnya materi di sini ya. Saya termasuk yang agak lama membaca buku yang ini karena sangat membantu saya bagi seorang putu yang tidak memiliki latar belakang akademis di sastra ya, dunia sastra. Jadi saya kayak baru, oh iya ya. Nah, kalau teman-teman yang memang latar belakang sastra mungkin sudah ketemu lah di kamus. Tapi cara penyajiannya tetap beda. Ya, Bang Hasan ini sangat dekat. Kalau bahasaku dekat ya. Dia mampu menulisnya dengan cara dekat. Oke, jadi puisi dari sudut pandang Bang Hasan dengan di buku yang menyentuh jantung bahasa Meraih Hati Puisi. Nah, bagaimana dengan ini? Ini yang buku yang lebih baru ya. Apa yang kita dapatkan dari puisi? Pembicaraan seputar kata, bahasa, dan puisi sebagai teks. Saya merangkum beberapa sih dari buku ini dan ya tadi kalau di ini saya merasa ternyata memang banyak yang masih bisa kita jelajahi jika puisi ini seperti belantara gitu ya. Demikian banyak tempat yang masih bisa kita jelajahi dan kita nikmati, sehingga tadi ketika saya misi pertama membeli buku itu hanya untuk memberikan jawaban atau bisa menjelaskan ke teman-teman yang tidak bisa menikmati puisi, ternyata nggak cuma itu. Saya justru mendapatkan jawaban bahwa mengapa banyak orang yang menempuh jalan ini dan menikmatinya gitu. Bukan menikmati, menempuh jalan puisi ini. Bahkan Najwa Shihab itu kan seorang yang sangat menyukai puisi ya, seorang jurnalis yang sangat menyukai puisi. Oke, di buku ini dimulai dari satu judul, ini juga menggoda ini ya. Karena apa yang kita dapatkan dari puisi, Bang Hasan justru memulai dengan judul Pada Mulanya Adalah Merasakan. Jadi puisi itu mulanya adalah merasakan. Cara Bang Hasan indah sekali ya. Ketika pada mulanya merasakan itu dia mengajak kita pembaca membayangkan jika kita adalah manusia pertama, apa yang terjadi? Ya kan? Ada bahasa nggak jika kita manusia pertama? Karena semuanya ada di kita kan. Kita nggak perlu media untuk menyampaikan orang lain. Tapi tetap saja dengan diri kita itu ada sesuatu yang kita rasakan. Bahkan kalau kita mau memvisualisasi, misalnya Nabi Adam, si manusia pertama itu, saat dia merasa lapar, dia merasakan. Walaupun dia belum membutuhkan bahasa ya, karena belum ada orang lain di muka bumi ini, tapi dia sudah merasakan lapar. Keren ya. Di sini diceritain nanti terus ada Hawa. Bagaimana setelah Hawa diciptakan, terus mereka bercengkrama, terus mereka menemukan bahasa. Lalu dari situ kita akan memahami bahwa bahasa itu adalah rumah yang didiami bersama. Ya kan? Saat mengatakan biru itu adalah warna langit, maka kita yang mengatakan biru atau mengatakan langit itu biru memiliki pemahaman yang sama dengan pendengar kita. Karena ini rumah bersama. Untuk saling memahami. Ya. Karena itu ada ruang gramatikal ya. Gramatikal saya pikir bagian dari itu ya. Tata bahasa.
semantik juga pun gitu ya. Makna itu kan juga sesuatu yang disepakati. Ada nukilan Subagio Sastrowardoyo, nih kayaknya seru juga sih, kayak perlu tak nukil ya. Subagio Sastrowardoyo itu ketika dia menulis satu catatan tentang simfoni di tahun 1957, dia menuliskan untuk saudaranya HB Yasin, "Saudara Yasin, sajak-sajak adalah suara dari bawah sadar. Aku tak mau bilang tentang suara-suara yang timbul dari roh untuk menghindarkan kesan yang mengandung pretensi. Aku lebih baik dalam hal ini menggunakan istilah teknis psikologis bawah sadar." Jadi sebagai Sastrowardoyo dan Yasin ini dia bersurat gitu dan mengatakan sajak itu adalah suara dari bawah sadar. Karena rasa kan. Tapi bawah sadar ini diulas lagi di alinea terakhirnya dalam tulisan pertamanya di bab pertama oleh Hasan Asbahani ini. Sajak-sajak bagi Subagio Sastrowardoyo adalah hasil pergulatan untuk merebut kilatan-kilatan kesadaran sebelum tenggelam lagi dalam ketidaksadaran. Sorry, agak rumit ya. Maksudnya gini loh, sesuatu yang kilatan-kilatan bawah sadar itu tidak mungkin ditangkap oleh ketidaksadaran gitu kan. Seorang harus sadar gitu, tapi dia menangkap hal yang di bawahnya. Oke lah, biar lebih sederhana mungkin. Perasaan itu kan endapan pikiran, sesuatu yang ada di dalam sini kan. Seorang sedang jatuh cinta, itu pasti mengalami perjalanan panjang di pikirannya. Mungkin entah itu pesona terhadap seseorang, entah kekaguman, dan semua terkonfirmasi. Lalu dia mengagumi, lalu dia cinta. Gitu. Jadi kan cinta ini kan endapan bawah sadar yang sangat dalam gitu. Tapi tidak mungkin seorang bisa menuliskan puisi cinta saat dia tidak memiliki kesadaran. Jadi dia kayak ngegali yang di bawahnya. Gitu. Jadi kalau di sini disebutkan, kalau dia surah bawah sadar itu muncul, ditangkap apabila kita sedang dalam keadaan sadar. Jika kita tidak sadar, itu mengigau. Saya pikir ini colekan kecil dari seorang Hasan Asbahani yang ternyata memicu ke banyak hal. Termasuk saya yang ketika saya pernah baca puisi di satu media di panggung, saya turun dari panggung, saya duduk di sebelah temanku dan teman saya berbisik, "Maaf ya mas, aku nggak ngerti kamu membaca apa tadi." Saya kaget juga, saya ketawa gitu ya. Jadi ternyata saya membaca dan tidak dimengerti gitu. Saya merasa mungkin apalagi tulisan puisi sendiri ya, wah ini tulisan dari endapan yang lama oleh seorang putu gitu. Tapi apa artinya saat tidak dimengerti oleh pembacanya, pendengarnya gitu kan. Hal inilah yang membuat kita kayak dicolek gitu kan. Ketika bicara alam bawah sadar, kamu harus bisa menuliskannya dalam posisi yang sadar. Karena kita akan mempertemukan, kembali ke yang awal tadi, bahwa rumah adalah, dalam bahasa adalah rumah bersama. Sesuatu yang disepakati gitu. Nah ini jadi menarik ini. Kalau mau dipanjangin lagi bisa itu. Obrolan komunitas-komunitas sastra itu seringkali ada yang aliran yang sangat menjaga kualitasnya, tapi justru tidak kemakan pasar gitu, tidak bisa deh. Ada yang populer tapi justru laku. Gitu. Kan ini jadi dua tarikan. Ya tadi kembali ke menangkap yang bawah sadar ini keangkat di sadar. Oke, itu ya yang pertama. Kayaknya nggak semua kita bahas lah ya, beberapa aja nanti ya. Ada juga yang judul tentang ini yang dari diangkat dari puisinya Sutarji Kalsumbahri, ada tentang kerajaan kata-kata gitu ya. Jadi si puisinya gimana sih penggalannya? Oh ini nih. Sampailah kami pada kerajaan kata-kata. Jika kami membilang ayah, ia juga ayah kata-kata. Jika kami menyebut hari, juga harinya kata-kata. Jika kami mengucap diri, pastilah juga diri kata-kata. Ya, kerajaan kata-kata. Jadi bahasa adalah ikhtiar manusia untuk merangkul kemungkinan dan itu terus menerus tumbuh. Gitu. Jadi kerajaan kata-kata tadi. Jadi para penyair itu mencari yang tadi kita sampaikan di buku biru ya, buku yang pertama kan, bahwa kita tuh mencari kemungkinan kita kumpulkan, kita tulis, kita jadikan satu karya gitu.
Tapi dia itu proses yang terus menerus. Proses yang terus menerus. Karena bahasa itu tumbuh. Untuk sampai di satu kerajaan kata-kata. Wes. Ada juga, udah 20 menit ya. Oke, ada juga Keramik Tanpa Nama dan Kelambu Nestapa. Ini juga menarik si buku ini. Dia nulis, ngambilnya dari puisinya Gunawan Muhammad ya. Keramik kata-kata. Cuman ini aja lah, poin-poinnya aja lah. Kalau puisinya nanti teman-teman boleh dibaca terus dinikmati. Cuman di yang Keramik ini tuh gini. Hasan Asbahani mengingatkan bahwa oh ternyata kan keramik tanpa kata-kata ya. Dan Kelambu Nestapa. Jadi ada kelambu, ada tabir gitu. Kita itu ditarik dalam di puisi ini kita diajak main-main pada mengingat dan melupakan pada gini nih bahasanya bagus banget sih di Hasan Asbahani. Saya nukil aja lah persis apa adanya ya. Sublim antara mengingat dan melupakan, antara menemukan ruang kosong ya, membiarkannya ya, menerimanya atau dan ikhtiar untuk mengisinya dengan sesuatu. Jadi sebenarnya puisi itu begitu. Dia menemukan ruang kosong, ya kan? Mau dibiarin atau diterima atau diisi. Sehingga puisi ini tidak letterlock gitu. Seringkali tidak tidak, malah mungkin kebanyakan puisi begitu ya. Dia tidak, misalnya gini. Kalau itu dianggap puisi yang tanpa kiasan ya, puisi yang apa bahasanya itu, puisi yang apa adanya gitu ya, itu malah jadi kualitasnya buruk ya. Ketika dia mengatakan pengen A, dia mengatakan A jadi menjadi kurang ini. Justru dia mengejar dari sisi yang lain. Kan itu kan ruang kosong tadi. Mainannya dia biarkan, dia isi atau dia menerima ruang kosong itu. Jadi apa ya, kalau bahasa aku mungkin semenjana ya, dibiarkan semenjana, tengah-tengah doang. Ya, terus banyak lagi lah. Saya kayaknya kalau cerita ini mah nggak kelar-kelar, karena saya menikmati sekali ya. Nah, ada satu judul yang satu judul yang menurut saya itu menggoda teman-teman, atau yang tadi misi saya untuk memperkenalkan puisi pada banyak orang gitu ya. Di sini disampaikan ada 2 puisi yang dia minta bacalah, lalu baca puisi yang lain gitu. Kemudian ada kalimat yang bagus di situ. Setelah pembaca disuruh membaca 2 puisi itu, kemudian gini dia, coba tangkap suasananya, terasakah bedanya? Belum, baca lagi. Jadi Hasan Asbahani itu seperti kelas gitu ya, suruh baca 2 puisi dengan suasana yang berbeda. Terus ditanya si pembaca, kamu ngerti nggak rasanya? Bedanya terasa nggak? Jika belum, baca lagi. Saya pikir ini sebuah percakapan yang indah dari pembaca dan penulis dan pembacanya, yang membuat buku ini menurut saya nyaman dinikmati. Ya silakan. Kalau ini buku baru kayaknya masih banyak, kalau mau cari di beberapa toko online juga ada. Dan ini juga masih ada. Menurut saya sepaket sih, kalau saya merasa saya tidak salah mengambil keputusan membeli ini dalam sekali transaksi gitu, dan ternyata menikmatinya berbarengan itu seru. Karena sama-sama bicara tentang puisi. Ya. Mungkin itu ya teman-teman, udah 23 menit. Semoga ini 2 buku ini bisa menjadi referensi teman-teman kalau mau menikmatinya. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.